Epa. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Siska. Gimana nih keadaan Bu Epa pagi ini? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Epa sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sedikit pada pagi hari ini. Begini Bu Epa, saya rencana mau melaksanakan kegiatan supervisi. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah bertanya kepada Bu Epa dan Bu Epa bersedia, tapi kegiatan kita pagi ini namanya kegiatan praobservasi. Jadi sebelum saya masuk ke kelas Bu Epa untuk mengamati Bu Epa melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita perlu dulu berbincang atau melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya Bu Epa saya melakukan ini adalah untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Epa nanti agar Bu Epa bisa memaksimalkan apapun potensi yang ada pada diri Bu Epa, sehingga dalam pembelajaran nanti Bu Epa juga bisa menggali potensi apapun secara maksimal dari murid kita, sehingga nanti tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Iya, oke. Boleh. Baiklah Bu Epa, yang mau saya tanyakan ada beberapa hal. Yang pertama, kira-kira nanti saya bisa mengobservasi Bu Epa di kelas berapa, hari apa, dan kira-kira jam berapa? Nanti Bu Siska bisa masuk nanti di kelas saya hari Selasa jam 9 dan 10 di kelas 12 IPA. Baik. Oke, berarti Bu Epa sekarang sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, sudah ya? Bu Epa, untuk tujuan pembelajarannya nanti itu apa Bu Epa? Tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu Siska lihat itu yaitu mengenai project based learning dari peserta didik, bisa menjelaskan pengaruh internal dan eksternal terhadap perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup melalui penyusunan laporan hasil percobaan dan pengaruh eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik, jadi berarti perkecambahan gitu ya Bu Epa ya? Ya, berarti kita nanti Bu Siska melihat proses praktikumnya siswa. Oh ya, baiklah. Kemudian Bu Epa yang kedua, kira-kira area pengembangannya nanti itu apa-apa saja Bu Epa? Nanti area pengembangannya yang bisa kita lihat nanti adalah proses dari siswa peserta didik, apakah dia mampu secara kognitifnya, keterampilannya bisa membuat sebuah laporan penelitian mulai dari proposal penelitiannya, kemudian bisa melihat bagaimana penelitian yang mereka lakukan, dan terakhir mengenai bagaimana laporan yang penelitian yang akan mereka lakukan. Baiklah Bu Epa. Kemudian yang ketiga, kira-kira rancangan pembelajaran yang Bu Epa susun atau strategi pembelajarannya itu seperti apa Bu Epa? Strategi yang dilakukan yaitu yang namanya project based learning, tentu mulai kita dari pembuatan proposal. Nah, proposal diserahkan, diberikan kepada siswa bagaimana sebuah proposal itu dibuat. Kemudian setelah proses proposal dibuat, dilihat dulu oleh saya apakah sesuai dengan proposal ilmiah, kemudian kita melaksanakan praktikum, kemudian anak-anak peserta didik mengambil data, dan terakhir adalah mengenai laporan dari proses penelitian ilmiah tersebut. Oke. Kalau boleh saya tahu, pelaksanaannya nanti individu atau kelompok ini Bu Epa? Sebelum kita melaksanakan masuk ke KD pertumbuhan dan perkembangan kecambah, terlebih dahulu kita melaksanakan tes formatif
Jadi dari tes tersebut bisa dilihat di mana peserta didik yang memiliki kemampuan lebih terhadap yang akan kita praktikumkan. Setelah itu nanti dibuat per kelompoknya. Jadi ada kelompok yang ini sudah bisa dilepas dengan sendirinya, sementara artinya- yang bagian tengahnya masih ya. butuh bimbingan, dan Oke. kelompok terakhir adalah yang sangat membutuhkan bimbingan. Berarti Bu Epa sudah tahu kesiapan awal murid-murid Nah, kita ya, itu kita ya. harus tahu kesiapan awal dari murid, sehingga nanti yang butuh bimbingan kita, nah di Oke. sanalah kita lebih fokus terhadap anak agar bisa menyamai teman-temannya yang memiliki kemampuan lebih tadi. Baik. Kemudian Bu Epa dalam proses pelaksanaan praktikumnya nanti anak-anak tadi kata Bu Epa kan sudah dibagi. Berarti Bu Bagi Epa per sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti ini Kira-kira ya. seperti Oke. Jadi nanti setelah kegiatan praktikum itu akan membuat semacam laporan ya. Ya, Nah, laporan. semacam laporan. Baik. Kalau boleh saya tahu penilaian yang Bu Epa lakukan nanti itu dalam kegiatan pembelajarannya apa saja? Yang pertama tentu penilaian formatif tadi, Oke. kemudian penilaian sumatif yang dilakukan itu tidak berbentuk esai, tetapi berbentuk dari apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama penilaiannya adalah dalam pembuatan proposal. Apakah dalam pembuatan proposal itu mereka sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian apabila tidak sesuai maka akan diberikan arahan lagi. Yang kedua, proses selama praktikum itu berlangsung. Oke. Nah, kadangkala ada anak yang praktikum, ada yang tidak ada kadangkala ada anak yang suka bermain-main di dalam kegiatan praktikum, dan yang terakhir adalah penilaian mengenai laporan praktikum tersebut dari data yang diambil oleh anak. Berkelompok kalau laporannya Bu Epa Iya, ya? laporannya juga berkelompok. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan Bu Epa tadi, jadi Bu Epa tadi di awal sudah melakukan penilaian diagnostik. Itu gunanya untuk melihat kesiapan belajar kita Ya. untuk Bu Epa nanti membagi kelompok sehingga pelaksanaan pembelajaran Bu Epa nanti lebih terarah. Kalau memang kelompok ini rasanya lebih banyak butuh bimbingan Bu Epa, berarti Bu Epa lebih banyak di sana. Kemudian tadi ada penilaian dalam bentuk proposal ya. Kemudian ada penilaian dalam proses, dan terakhir nanti ada penilaian dalam bentuk laporan. Baiklah Bu Epa. Kira-kira nih kalau seperti ini tujuannya, ini areanya, ini penilaiannya. Kira-kira Bu Epa nanti ketika dalam pembelajaran itu dikatakan berhasil atau tercapai yang Bu Epa inginkan, atau yang tercapai tujuan pembelajaran itu kalau apa? Dikatakan nanti tujuan pembelajaran itu tercapai bila yang pertama itu anak-anak bisa membuat proposal sesuai dengan langkah-langkah ilmiah yang sudah dijelaskan dan mereka cari sendiri. Kemudian apakah anak-anak itu antusias dia mengikuti penelitian praktikum itu atau tidak, dan yang terakhir apakah penelitian yang mereka lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi bisa nanti kita lihat kalau anak itu bersungguh-sungguh dia, maka proses praktikum itu akan berjalan dengan baik. Oke, artinya Bu Epa dikatakan berhasil nanti bukan hanya dari laporan. Bukan. Okay. Dari dilihat dari antusiasnya siswa itu dalam melaksanakan praktikum. Antusiasnya dan keterlibatannya. Keterlibatannya. Ya, baiklah Bu Epa, saya rasanya sangat sangat antusias juga. Kira-kira nanti gimana ya pelaksanaan pembelajaran Bu Epa? Karena terus terang Bu Epa, saya mengajar matematika ini sering anak dengan saya, Ibu kok kenapa belajarnya sulit, jadi tegang. Jadi
dengan Bu Eva pun saya rasanya langsung nanti bisa langsung melihat Bu Eva, barangkali bisa saya contoh cara Bu Eva belajar. Oke. Boleh. Itu bedanya matematika dengan biologi. Kalau biologi itu tantangannya mereka lebih berat lagi, seperti misalnya mereka praktikum itu penelitian ilmiah itu kan barang baru yang Ya. mereka ingin ketahui. Wah. Nah, bagaimana pengaruh cahaya itu terhadap perkecambahan. Jadi ada yang diletakkan di tempat terang, di tempat remang-remang, dan ada yang diletakkan di tempat gelap. Jadi dari ketiga perbedaan tersebut mereka sangat antusias bagaimana kecambah itu diletakkan di tempat yang Luar gelap. biasa Bu Eva, saya ingin sekali masuk ke lokal Bu Eva. Silahkan ditunggu hari Selasa besok. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Kira-kira Bu Eva dapat apa dari kegiatan pembicaraan hari kita hari ini? Kemudian kira-kira apa refleksi Bu Eva dari yang sudah Bu Eva rasakan dari yang sebelumnya? Dari ini saya dapat merasakan biasanya kalau kita supervisi Ya. kadangkala dilakukan secara dadakan. Jadi rasanya kurang maksimal yang saya berikan, tetapi dengan adanya seperti ini rasanya kok saya rasanya tidak seperti dinilai begitu. Dia rasa-rasa menjadi teman. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti lihatlah Bu Siska nanti masuk ke lokal saya bagaimana reaksi anak-anak terhadap proses yang akan mereka lakukan. Baik, memang itu tujuan kita supervisi sebenarnya itu Bu Eva. Karena supervisi dengan prinsip coaching seperti ini artinya coach menganggap Bu Eva itu adalah sebagai mitra. Jadi kami bukan memberikan solusi kepada Bu Eva, tapi Bu Eva mencari solusi terhadap diri Bu Eva atau terhadap Bu Eva, masalah Bu Eva, atau Bu Eva menggali sendiri potensi yang dimiliki sehingga bisa memaksimalkan apa yang ada pada diri Bu Eva maksimalkan, sehingga nanti pembelajaran yang Bu Eva lakukan di dalam kelas pun maksimal, sehingga hasil dari anak juga kita harapkan maksimal. Terima kasih Bu Eva, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan proses perubahan bagi kita ke depannya. Kita lebih baik dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya tunggu hari Selasa besok dan saya tidak sabar, dan saya juga mohon kesediaan Bu Eva nanti setelah kegiatan observasinya kita juga akan ada kegiatan pasca observasi, tetapi itu kita laksanakan dengan pengajar praktek saya. Sekali lagi terima kasih Bu Eva atas kesediaannya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Siska. Oke, terima kasih Bu Eva sudah meluangkan waktunya. Kegiatan kita hari ini adalah diskusi tentang praobservasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Eva laksanakan tadi. Baiklah Bu Eva, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan atau ingin saya tanyakan kepada Bu Eva. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Eva setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaan, kalau ditanya perasaan pasti senang dong, karena terjadi perubahan pada peserta didik dari tahun yang kemarin. Baik, Bu Eva, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran Bu Eva, dari segi tujuan pembelajaran Bu Eva yang Bu Eva sampaikan waktu praobservasi, kira-kira apakah tujuan pembelajaran Bu Eva sudah tercapai? Sudah tercapai tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian mengenai area pengembangan Bu Eva, waktu pra ada 4 area pengembangan yang Bu Eva khususkan waktu itu. Kira-kira dari area pengembangan itu apa hal-hal yang sudah baik yang sudah Bu Eva lakukan?
Yang pertama, yang merasa saya sudah baik melakukannya, yang pertama itu karena kita sudah mengelompokkan siswa itu ke dalam kelompok setelah kita melakukan tes sumatif pertama itu, maka dilihat di sana kita sudah tahu anak mana yang akan kita bantu dan mana anak mana yang hanya kita sepintas lalu saja melihatnya. Jadi kemarin itu Eva areanya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apa namanya Eva, Saatnya jam kemampuan awal 8 murid Eva lihat dari hasil tes materi sebelumnya. Oke, kemudian Eva kelompokkan muridnya ya. Berdasarkan hasil dari tes tes formatif kemarin. Menurut Bu Eva, apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Eva lakukan itu apa sudah efektif? Rasanya sudah efektif, terlihat dari antusias siswa dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian mengenai dalam melaksanakan percobaan, dalam membimbing murid dalam melaksanakan percobaan karena itu area pengembang. Ya. Apakah dalam melaksanakan percobaan kemarin itu kira-kira ada tidak anak yang apa namanya mendapat hambatan atau masih belum paham tentang percobaan yang akan dilakukannya? Karena kita sudah mengelompokkannya berdasarkan kemampuan siswa, di sana terlihat kelompok mana yang perlu kita bantu lebih banyak dan mana kelompok yang bisa kita biarkan mereka bekerja sendiri sesuai dengan instruksi yang ada pada petunjuk praktikum. Jadi anak-anak dengan kemampuannya yang di bawah temannya itu akan terlihat karena kita bantu dalam prosesnya, maka mereka akan lebih giat lagi bekerja dibandingkan dengan kegiatan pada tahun sebelumnya, pada TP yang dulu. Di sini terlihat anak yang mereka rata-rata dalam satu kelompok, mereka berusaha lebih baik lagi untuk ikut pada apa namanya, untuk bisa menyamai teman-temannya pada kelompok yang lebih tinggi level hasil tesnya itu. Oke, jadi menurut Bu Eva, anak-anak kita yang kemampuan awalnya itu masih di bawah. Bu Eva di sana lebih banyak membimbingnya dan ternyata mereka lebih semangat bagaimana untuk menyamai teman yang lain karena di kelompok lain. Karena mereka itu levelnya sama, jadi timbul semangat dalam hatinya gitu ya Bu Eva. Merasa tidak dengan anggota yang lain. Anggota yang lain. Jadi merasa mereka tidak diabaikan gitu ya Bu Eva dalam ya. satu kelompok itu mereka merasa sama, jadi tidak ada rasa rendah dirinya. Jadi mereka sama-sama ingin hasil pekerjaannya itu sama dengan kelompok yang lebih tinggi levelnya. Oke. Nah, kemudian Bu Eva mengenai area penilaian kognitif, kalau boleh saya tahu, kira-kira berapa persen anak kita tadi itu yang kognitifnya karena areanya melakukan penilaian kognitif, kira-kira berapa persen anak-anak kita yang menguasai pembelajaran yang tadi? Dalam prosesnya itu lebih kurang 90% mereka menguasainya. Buktinya dengan ketika kita telah melaksanakan kognitif itu memang ada beberapa anak yang masih belum menguasai sepenuhnya, tetapi mereka umumnya sudah bisa melaksanakan percobaan tersebut. Jadi hampir semuanya itu sudah bisa, tapi belum bisa dikatakan sempurna. Oke, tadi masih ada ya Bu Eva yang dalam percobaan masih bertanya. Ini diapakan lagi? Ini diapakan lagi, tapi itu hanya pada kelompok yang pada ke bawah kelompok tadi yang rendah tadi ya. Oke. Yang perlu bimbingan. Oke. Terakhir nih Bu Eva mengenai menyusun laporan area pengembangan Bu Eva yang berikutnya kan kemarin ada tentang menyusun laporan penelitian sederhana. Kira-kira tercapai nggak ini? Bisa nggak kira-kira menurut Bu Eva? Karena ini kan belum selesai, anak kan belum membuat laporan. Kira-kira menurut Bu Eva bisa nggak kira-kira anak-anak ini nanti menyusun laporan ilmiah sederhana? Jadi untuk penyusunan laporan sebelum mereka melaksanakan praktikum, mereka sudah membuat rancangan percobaan terlebih dahulu.
Jadi hanya beberapa anak, nanti hasil penelitiannya itulah nanti yang akan mereka buat. Mungkin itu antara satu kelompok dengan kelompoknya lainnya yang berbeda. Tapi umumnya anak-anak setelah rancangan percobaan itu dibuat, hanya hasil praktikum itulah yang berbeda nantinya. Karena dari rancangan percobaan kita sudah bisa mengambil mana yang telah menuruti aturan yang baku dan mana yang belum. Biasanya rancangan percobaan itu kalau masih ada anak yang rancangan percobaannya belum sesuai dengan kaidah, anak itu mereka perbaiki kembali. Baik, jadi hari ini kalau dilihat area pengembangan Bu Eva yang direncanakan dari awal, Ya. sepertinya sudah terlihat semuanya dalam Ya. pembelajaran. Baik, izinkan Bu Eva saya menyampaikan sedikit kesimpulan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi sesuai dengan area pengembangan yang Bu Eva fokuskan, yaitu pertama tentang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Seperti yang Ibu Eva sampaikan tadi, sudah terlihat sebenarnya tadi dalam kegiatan pembelajaran, di mana tadi Bu Eva mengelompokkan anak-anak. Awal-awal tadi Bu Eva ada melakukan tanya jawab, sampai tadi tanya jawab singkat tadi Ya. tentang apa, walaupun Bu Eva sudah punya kelompok dari awal berdasarkan hasil sumatif yang sebelumnya, tapi tadi dari tanya jawab saya lihat Bu Eva sudah menyampaikannya dan sudah membagi kelompok, sehingga pembelajaran Bu Eva tadi terlihat aktif dan lebih hidup, Bu Eva ya. Dan memang Bu Eva tadi lebih banyak pada kelompok yang kesiapan belajarnya lebih rendah. Yang kedua, membimbing murid dalam melaksanakan praktikum. Memang dalam praktikum tadi memang masih ada beberapa anak yang bertanya, terutama pada kelompok bawah. Dan di sana memang Bu Eva lebih banyak waktu tadi, itu makanya mungkin Bu Eva menganggap masih 90% ya. Tapi akhirnya mereka tetap bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian kognitif dan keterampilan. Penilaian kognitifnya tadi melalui tanya jawab, nampak Bu Eva tadi di akhir pembelajaran. Jadi dari sana nampak kalau memang anak sudah paham dengan materinya. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan. Dalam kegiatan akhir tadi ada Bu Eva menanyakan apakah sudah bisa membuat laporan. Mungkin ada tadi beberapa anak yang bertanya, tapi itu menunjukkan kalau sebenarnya mereka sudah paham dengan laporan yang akan kalau dibuatnya, karena Bu Eva tadi sudah menyampaikan unsur-unsur yang penting dalam laporan ilmiah itu, mereka tinggal menuliskan saja apa yang sudah dapat dalam praktikumnya tadi. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, ternyata semua area pengembangan yang ingin Bu Eva capai dalam pembelajaran tadi sudah tercapai semuanya. Baik Bu Eva, kita sampai ke penghujung kegiatan ini. Tentu pembelajaran Bu Eva yang hari ini walaupun sudah bagus, tentu untuk kedepannya harus ada hal yang lebih kita tingkatkan lagi. Kira-kira menurut Bu Eva, apa topik pengembangan Bu Eva ke depannya yang ingin Bu Eva lebih kuasai untuk lebih meningkatkan pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid? Mungkin proses pembelajaran yang kita lakukan untuk hari ini adalah secara manual. Mungkin untuk tahun depannya ini mungkin bisa saya lebih perbaiki lagi. Misalnya anak dalam proses pembelajarannya misalnya membuat grafik dengan mempergunakan IT. Kalau sekarang grafiknya kan grafik manual saja yang dibikin pakai tangan. Kemudian untuk laporannya diharapkan kedepannya anak-anak itu bisa men-postnya ke YouTube apa yang mereka lakukan, dengan arti kata anak-anak nanti dari proses awal praktikum kemudian sampai proses pelaporannya mereka bisa membuatkan videonya. Kemudian saya sebagai guru, saya juga harus menambah ilmu tentang IT saya supaya proses pembelajarannya lebih menarik lagi. Betul Bu Eva. Ya, kita harus mengikuti anak-anak kita. Mereka sudah berkembang, jadi sesuai dengan yang Bu Eva sampaikan, bagaimana pembelajaran kita nanti lebih melibatkan IT. Ya, baiklah. Untuk itu tentu Bu Eva perlu ada trik khusus. Kira-kira bagaimana cara Bu Eva untuk memiliki pengetahuan yang seperti itu?
keterampilannya seperti Ah, itu. Jadi mungkin trik khususnya mungkin ya yang pertama tentu bertanya pada teman yang lebih ahli. Ya, Kemudian di dalam MGMP, nah biasanya dilakukan juga seperti itu, materinya nanti disampaikan kepada ketua MGMP. Jadi tahun ini kita lebih ke IT-nya. Oke. Kemudian mungkin saya bisa belajar sendiri melalui PMM juga ada kan. Nah, jadi mungkin dengan mengikuti diklat-diklat yang dilakukan secara online. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Ya, atau mungkin ada anak-anak kita sebenarnya mereka lebih terampil Lebih Pak, ya. terampil. Ya, lebih terampil. Mungkin tidak apa-apa kita belajar melalui Iya, tidak iya, apa-apa. iya. Oke, kalau begitu kira-kira berapa lama atau kapan bisanya Bu Eva bisa mempraktekkan itu? Mungkin untuk RPP berikutnya saya lakukan seperti itu. Semangat Ade. Oke, baiklah Bu Eva. Kita sudah sampai ke penghujung percakapan kita ini. Saya sangat senang sekali menjadi rekan Bu Eva dalam hal mengembangkan kompetensi kita sesama kita. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita lebih baik dari ini. Kalau boleh saya tahu, Bu Eva dapat hal positif apa dari perbincangan kita hari ini? Hal positif yang pertama, ternyata setelah anak dikelompokkan, ini perbandingannya tentu dengan tahun pelajaran yang kemarin. Dengan materi yang Dengan sama. materi yang sama, karena kita mengelompokkan anak itu berdasarkan kemampuannya. Jadi anak-anak yang di bawah level rendah, Ya. kita bisa mengamatinya lebih seksama. Kemudian mereka yang level bawah itu lebih semangat karena kemampuannya mereka itu rata-rata. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang membuat saya ini, nah ini mungkin tahun besok ini harus seperti ini juga Dan dilaksanakan. harus ditingkatkan Dan lagi. harus ditingkatkan Dan lagi. berusaha untuk terus konsisten tidak di lokal itu Iya, saja ya tidak memang di di lokal-lokal yang saja, mungkin di lainnya. lokal-lokal lainnya. Baik, terima kasih Bu Eva telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik dan kita bisa mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Baik, terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama Bu Assalamualaikum. Sinta. Waalaikumsalam.